Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN kelas 12 IPA 6 yang beranggotakan Yelamanda, Tiara Desriandani, Ayu Oktaviani, Cahaya, Mohon Fikri, dan Dwi Ariansyah. yang akan mempresentasikan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. langsung saja mari kita simak videonya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dimulai sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Serikat atau RIS. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat, merdeka, dan berdaulat yaitu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Presiden adalah kepala negara dan tidak ada wakil presiden. Jika presiden berhalangan, Perdana Menteri yang akan mengambil alih tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. Adapun 6 lembaga konstitusi RIS, yang pertama ada Presiden, yang kedua ada Dewan Menteri, yang ketiga ada Senat, yang keempat ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kelima ada Mahkamah Agung, dan yang terakhir ada Dewan Pengawas Keuangan. Sistem ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat dan dilatar belakangi politik melemahkan dan memecah belah Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem ini pada masa RIS hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan. RIS dibubarkan dikarenakan desakan rakyat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan setelah itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemberontakan. Pada zaman RIS banyak terjadi pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sebagai berikut. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil AFRA. AFRA dipimpin oleh Leermond Wastering, seorang bekas tentara Het Koninklijke Nederland HC Inzijleger KNL, yang berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tujuannya untuk mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui AFRA sebagai tentara pemerintahan. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling dan sekitar 800 pasukan AFRA menyerang kota Bandung, dan TNI sekitar jumlah anggota TNI yang tewas tercatat 94 orang. Pemberontakan AFRA berhasil ditumpahkan TNI. Westerling pun berhasil kabur ke Singapura. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Pada 5 April 1950 di Makassar terjadi pemberontakan KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, mantan perwira tinggi KNIL. Penyebabnya adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berasal dari TNI Sulawesi Selatan. Gerakan ini diawali dengan APRIS atau KNIL sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. 5 Agustus 1950 terjadi pertempuran dan APRIS atau KNIL berhasil dikalahkan oleh APRIS TNI. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT dan NKRI. Dipimpin oleh Dr. Somokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. RMS menolak kedatangan APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas KNIL yang masih ada di Maluku. Ambon berhasil dikuasai APRIS atau TNI karena mereka langsung melakukan operasi pelepasan. Ambon dikepung dengan bantuan angkatan udara dan serangan dari laut. APRIS atau TNI juga berhasil merebut benteng New Victoria.
Kesimpulannya adalah kondisi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan masa di mana negara mengalami perpecahan. Negara dipecah belah menjadi beberapa bagian. Hal ini merupakan salah satu keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Awalnya, negara Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tetapi setelah Belanda menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia, hal tersebut menimbulkan ketegangan antara Belanda dan Indonesia sehingga terjadilah perebutan wilayah maupun pertempuran. Dalam mengatasi itu, PBB mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda, yaitu diselenggarakanlah konferensi meja bundar atau yang bisa kita sebut KMB. Dan terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Negara dibagi menjadi 16 bagian. Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang karena banyak masyarakat yang melakukan gerakan persatuan mereka menganggap sistem federal adalah warisan kolonial. Sehingga negara bergejolak, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai wilayah. Selain itu terjadi juga kekacauan di mana-mana yang membuat polisi harus bertindak. Saran kami, Indonesia tidak menerapkan sistem RIS kembali karena jika dilihat dari masa RIS, sebelumnya Indonesia mengalami banyak kerugian. Salah satunya Indonesia mengalami perpecahan dan mengakibatkan banyak terjadinya pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.